Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali anak-anak ya, untuk kita belajar bersama-sama, yakni mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, anak-anakku semuanya, bagaimana kabar semuanya yang ada di sini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ada yang sudah hadir pada hari ini? Ada Berapa orang yang hadir? 2. Sakit atau gimana ini yang nggak hadir? Sakit. Kita doakan yang sakit semua supaya diberikan kesehatan oleh Allah ya. Dan kita semua yang ada di sini semangat untuk belajar. Semuanya Sehat. Alhamdulillah. Kita sudah belajar materi kita mengenai fase perkembangan Islam di Indonesia. Kurang semangat ibu lihat ini. Mari kita sama-sama takbir dan bersama-sama belajar ya. Mari kita bertakbir. Allahu Akbar. Doanya dengan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik adik-adikku semuanya, sekarang sudah kelihatannya senyumnya ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yakni mengenai kerajaan Islam awal di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi kita, ada yang masih ingat nggak di antara adik-adikku ini mengenai nama-nama kerajaan? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Yaitu kerajaan Samudra Pasar, kerajaan Demak. Berapa banyaknya? 7. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama dulu menyaksikan cuplikan video mengenai kerajaan Islam awal di Indonesia. Tolong diperhatikan ya isi videonya ini, karena nanti setelah ini Ibu akan jelaskan kembali dan akan memberikan pertanyaan yang ada di sini ya. Jadi tolong diperhatikan videonya ya, kalian. Kita saksikan dulu videonya. Sumatera merupakan wilayah Nusantara yang paling awal mendapatkan pengaruh Islam, yakni melalui jalur perdagangan. Sumatera juga menjadi tempat kemunculan kerajaan-kerajaan Islam paling awal di Nusantara. Beberapa bukti sejarah yang menunjukkan eksistensi Kesultanan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama di wilayah Sumatera. Di antaranya adalah naskah Idharul Haq karya Abu Ishaq Makarani, naskah Tazkirah Tabat Jumu Sultan As-Salatin karya Syekh Samsul Bahri Abdullah Al-Habsyi, dan naskah Silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai karya Syed Abdullah Ibnu Syed Habib Saifuddin. Wilayah Selat Malaka sejak zaman dahulu telah dikenal sebagai jalur perdagangan utama di Nusantara. Pedagang dari berbagai penjuru dunia berlayar melalui selat tersebut untuk melakukan perdagangan. Dari selat-selat tersebut masuklah ajaran agama-agama baru ke Nusantara. Sebelum berdirinya Kesultanan Malaka, pelayaran Selat Malaka tidak melalui pantai semenanjung Malaka, melainkan melalui sisi barat Selat Malaka menyusuri pantai-pantai Sumatera. Hasil bumi Sumatera turut meramaikan perdagangan internasional di Selat Malaka. Daerah penghasil lada yang utama pada waktu itu adalah Aceh. Menurut para pedagang Arab dan Cina, penanaman lada di Aceh telah dimulai sejak abad ke-9, yakni di daerah Perlak, Lamuri, dan Samudra. Meskipun demikian,
lada bukanlah tanaman asli Aceh, melainkan tanaman dari Malagasy atau Madagaskar. Beberapa pedagang dari Arab dan Persia membawa lada ke Aceh untuk mencoba menanamnya di daerah tersebut. Dari percobaan tersebut, ternyata tanah dan iklim Aceh sangat cocok untuk membudidayakan tanaman lada. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, Aceh tumbuh menjadi daerah penghasil dan pengekspor lada terbesar pada masa itu. Nama perlak diambil dari nama kayu perlak. Kayu jenis ini merupakan kayu khas daerah Perlak yang digunakan untuk dibuat perahu oleh para nelayan. Orang-orang Aceh menyebutnya sebagai bak perulak. Atas dasar inilah, kemudian daerah penghasil kayu perlak disebut dengan negeri Perlak. Setelah perdagangan semakin ramai di Selat Malaka, maka pedagang-pedagang pun menyebut negeri Perlak sebagai Bandar Perlak. Kitab Zufanzi. Buku ini ditulis oleh Zhao Rugua, seorang pemeriksa pabean di kota Quanzhou, Cina. Isi buku yang ditulis pada tahun 1225 ini mengutip catatan dari seorang ahli geografi bernama Chow Kufei. Bahwasanya pada tahun 1178 terdapat negeri Islam yang jaraknya 5 hari perjalanan pelayaran dari Jawa. Negeri Islam yang dimaksud adalah Perlak. Hal ini karena ia juga menyatakan bahwasanya jarak dari Pulau Jawa ke Brunei memakan waktu sekitar 15 hari. Kemudian terdapat juga kitab Nagara Kertagama menyebut negeri itu dengan nama Perlak. Tadi kita sudah menyaksikan bersama video mengenai kerajaan. Sudah paham, mengerti? Sekarang satu persatu di antara itu ya. Sambil dilihat ya Nak ya. Semuanya tadi kan Ibu sudah jelaskan mengenai kerajaan di Indonesia. Ada kalau ada yang belum dimengerti, Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan bertanya. Oh iya. Apa dampak dari penyebaran? Kali pertanyaannya. Jadi dalam Indonesia sangatlah besar. Yang pertama, agama jadi agama mayoritas Indonesia, ya. Kemudian terjadi perubahan budaya di Indonesia, ya. Kemudian yang ketiga terjadi kemajuan dalam bidang pendidikan dan perdagangan, ya. Maksudnya Ibu di sini agama Islam itu menjadi agama yang sangat mayoritas di Indonesia. Itu kebanyakan di Indonesia ini penganut agama Islam. Kemudian terjadi perubahan budaya dan sosial di Indonesia ini, ya. Kemudian yang terakhir tadi Ibu apa? Terjadi dalam bidang pendidikan dan perdagangan. Yang berikutnya ada yang belum jelas, ada yang mau bertanya lagi, Nak? Iya, silakan. Apa yang ditanyakan? Jelaskan persamaan dan perbedaan kerajaan Islam awal di Indonesia. Iya, ada. Jadinya kerajaan Islam itu memiliki persamaan dan perbedaannya. Yang pertama persamaannya, di mana semua kerajaan Islam awal di Indonesia didirikan oleh orang-orang yang berasal dari mana? Dari luar Nusantara. Kemudian semua kerajaan Islam ini awalnya di Indonesia memiliki hubungan perdagangan dengan dunia Arab. Di sana persamaannya. Kemudian dari segi perbedaannya, kerajaan Islam awal di Indonesia ini terletak di berbagai wilayah di Indonesia. Kerajaan Islam ini awalnya di Indonesia memiliki wilayah yang berbeda-beda, ya. Perbedaannya, paham? Baiklah anak-anakku sekalian, tadi di antara teman-temannya ada yang sudah bertanya, ya. Sekarang kita akan lanjut mengenai hasil diskusinya yang saya sudah tugaskan minggu kemarin. Ada yang sudah jadi? Yang sudah jadi bisa mempresentasikan hasil daripada tugasnya yang kemarin, ya Nak ya. Silakan maju ke depan.
ya Nak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku sekalian, sesuai tugas diskusi kelompok, maka kelompok kami materi tentang kerajaan Islam awal di Indonesia. Kerajaan Islam awal di Indonesia, kerajaan yang berdiri di Nusantara hingga abad ke-16. Berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Faktor-faktor yang mendorong penyebaran agama Islam di Indonesia, ada beberapa faktor yang mendorong penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu satu, perdagangan. Perdagangan antara Indonesia dan dunia Arab telah berlangsung sejak lama. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi antara perdagangan Arab dan masyarakat Indonesia. Perdagangan juga menjadi perdagangan Arab seringkali menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Indonesia. Dua, perkawinan. Perkawinan antara masyarakat Indonesia dengan pedagang Arab juga menjadi salah satu faktor penyebar agama Islam. Perkawinan ini menyebabkan terjadinya perpindahan budaya dari Arab ke Indonesia. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Beberapa kerajaan Islam awal di Indonesia, seperti Kerajaan Demak dan Kerajaan Cirebon, menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Hal ini menyebabkan agama Islam semakin menyebar di Indonesia. Dan bisa kami sampaikan, mewakili kelompok kami, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya? Jelas tadi yang dipaparkan oleh temannya hasil diskusinya? Jelas. Itu sekarang Ibu akan bagikan kepada anak-anak LKPD-nya ya. Yaitu apa LKPD? Lembar kerja beserta diri. Sekalian, untuk memperteguh penelitian tindakan jelas, sekarang di sini juga Ibu akan membagikan angket ya satu persatu kepada kalian semua ya. Ini angketnya, tolong bagikan langsung ke belakang ya Nak ya. Lompat ke belakang aja. Nah, semuanya sudah dapat semua LKPD-nya? Jadi terkait dengan LKPD ini dikerjakan di rumah masing-masing ya. Jadi untuk hasilnya bisa dikumpulkan minggu depan. Karena berhubung waktunya kita sudah habis, mari kita duduk bersama-sama dengan membaca paparan majelis ya. Mari kita baca paparan majelisnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, terima kasih dan alhamdulillah apa yang kita pelajari pada pagi hari ini berkah ya. Lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.